wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, inayah, hidayah, maghfirah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah berlaku adil dan jujur. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari berlaku adil dan jujur. Diharapkan setelah pelajaran selesai, kalian bisa memahami isi yang terkandung di dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis berkaitan dengan adil dan jujur. Selanjutnya kalian bisa mempresentasikan, bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Hadis tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang kita siap memulai materi yang pertama, yaitu surat Al-Maidah ayat 8 sampai dengan ayat 10. Silakan anak-anak dipersiapkan materinya. Sudah? Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Baik anak-anak, ayat ini mari kita bahas per kalimat, langsung kita kaji kandungan yang ada di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita semua yang beriman, kunu, kana yakunu kun. Apa artinya? Kun, jadilah. Kunu yang diperintahkan orang yang beriman, maka kunu jadilah kamu sekalian orang-orang yang qawwama yuqawwimu qawwam. Maksudnya qawma, mendirikan, menegakkan. Qawwamina, orang-orang yang menegakkan. Menegakkan apa anak-anak? Menegakkan kebenaran. Syuhada, dan menjadi saksi. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dalam kaitannya dengan melaksanakan syariat Islam, menegakkan kebenaran karena Allah, juga menjadi syahidun, syuhada, saksi-saksi, bil qisti, bil adli. Kata-kata al-qist ini jarang, yang sering kan bil adli. Di sini digunakan kata bil qisti, maksudnya bil adli, dengan adil. Ayat berikutnya ini yang perlu hati-hati. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'adlu. Wala, dan janganlah syana'anu qaumin, kebencian kamu pada suatu kaum, ketidaksukaanmu kepada seseorang, sekelompok orang atau banyak orang, ya jirimannakum, mendorong kamu sekalian ala alla ta'adlu, bahwa kamu berlaku tidak adil. Ini ya, tolong perhatikan ya. Rasa tidak suka saja tidak boleh, apalagi membenci. Baik, kita lanjutkan dulu. I'adilu, berlaku adillah kamu sekalian. Baik, orang yang beriman kita tetap diperintahkan untuk berlaku adil. Mengapa? Karena orang yang berlaku adil itu akrab, qaribun akrab, lebih dekat littaqwa, kepada takwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Nah, anak-anak, kaitannya dengan penyakit hati. Di dalam hati manusia itu kadang-kadang ada suatu penyakit yang tidak tahu asalnya dari mana. Penyakit yang pertama, penyakit hasud, iri hati. Yang kedua, penyakit hikid, dengki.
Nah, dari situ akhirnya nanti muncul rasa tidak suka, kemudian membenci. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan, jangan karena rasa tidak suka atau kebencian kita kepada seseorang, kita berlaku tidak adil. Kadang-kala kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kuman di seberang lautan. Bagaimana anak-anak peribahasanya? Ayo, hafal enggak? Gajah di pelupuk mata enggak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Jadi kalau yang punya kesalahan itu orang yang dekat dengan kita, enggak nampak. Tapi kalau orang lain yang tidak disukai, nah, bedanya hasad dengan dengki itu apa? Kalau iri hati itu rasa tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kelebihan. Sedangkan dengki itu lebih dari itu. Tidak hanya tidak suka, tapi mengharapkan bagaimana nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang, hangus, tidak didapatkan. Nah, mulai dari rasa tidak suka, membenci, kemudian ada rasa dengki, lah itu yang harus kita tinggalkan. Andaikan yang berbuat tidak baik atau yang berbuat baik itu orang yang tidak kita suka, kita tetap harus proporsional. Yang baik ya kita harus nilai baik, yang tidak baik ya kita katakan tidak baik. Nah, ini anak-anak yang perlu kita perhatikan sehingga di dalam kehidupan kita bisa bersikap adil. Ayat berikutnya, sebagaimana janji Allah, Allah telah menjanjikan kepada kita orang yang beriman, beramal saleh, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajrun, dan pahala yang besar. Kita yakin di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa siapa yang beramal saleh maka Allah akan menyiapkan makom kita di hari akhir nanti adalah al-jannah, ajrun, pahala yang berlimpah. Sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang yang kafir. Mas, Mbak, ini hati-hati ya, kafir itu ada dua, kafir amal dan kafir ad-din. Kalau kafir ad-din itu non-muslim. Sedangkan kafir amal, kita orang yang beriman, tetapi pada saat itu kita punya perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin kita pernah kafir amal. Siapa yang pernah bohong? Nah, ketika kita berbohong, itu berarti kita sedang kafir amal. Nah, orang yang kafir amal sekalipun, maka Allah telah menyiapkan setiap amal perbuatan yang tidak digunakan dalam syariat Islam, maka akan berdosa. Kalau dosa, maka larinya ke neraka. Na'udzubillah. Jadi, amal perbuatan yang kita lakukan, kita upayakan tidak digolongkan kafir. Nah, disinilah seperti yang saya sampaikan pada materi amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada saudara kita, teman kita, ada yang keliru, maka kewajiban kita bagaimana? Wa tawassaw, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan di surat At-Taubah ayat 119 ya. Ayatnya pendek sekali, singkat, tapi ini mengandung makna yang cukup berbobot ya, bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa kunu, dan bersamalah kamu sekalian, jadilah kamu sekalian dalam kehidupan kalian ma'as-shadiqina, bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ada satu definisi yang dikatakan al-iman atau takwa itu apa? Ya'malu bi awamirillah. Orang yang beriman yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah, wa yanha an nahyihi, dan meninggalkan yang dilarang. Itu takwa. Nah, bagaimana kita? Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak digunakan dalam Islam, berarti kita sedang iman kita berkurang. Makanya dalam satu kaidah dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu kadang-kala yazid, bertambah, wa yanqus, kadang berkurang. Kita evaluasi, kapan iman kita bertambah? Iman kita bertambah itu pada saat kita mengalami diuji oleh Allah. Contoh, kalian sekarang sehat, kita sekarang sehat. Nyebut ya Allah? Tidak. Tapi ketika kita sedang pusing, apa yang kita sebut? Ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Berarti dengan adanya diberi pusing, yazid, iman kita bertambah. Kenapa? Kita zikir kepada Allah. Ini secara singkat bahwa iman kita kadang bertambah, kadang juga turun. Pada saat kalian menghadapi ujian, tahajudnya meningkat, zikirnya meningkat, baca Al-Quran meningkat. Berarti menghadapi ujian itu membiasakan, menjadikan iman kita bertambah. Sebaliknya, katakan kurang, artinya tidak seperti biasanya. Iya, misalnya karena kita nggak ada ujian, sholatnya nggak lama, langsung lancing, salam lencing, salam pergi. Nah, ini berkurang, tetapi yang kita harapkan berkurang masih dalam standar. Yang kedua, bakunu ma'as-shadiqin. Bagaimana kita bersama dengan orang yang siddiq, orang yang benar? Ini yang pernah saya sampaikan, shadiquka man saddaqaka, man saddaqaka. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita berteman dengan sesama muslim,
dengan karakter yang bermacam-macam, maka yang baik yang kita jadikan sahabat karib. Justru teman yang baik itu adalah teman yang ketika keliru mereka mau mengingatkan. Tapi biasanya kalau dalam kehidupan yang dikatakan teman baik, kalau ada yang salah dilindungi. Nah ini sebenarnya bukan teman yang baik. Jadi justru saudara kita muslim yang baik yaitu yang mau mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, beramar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat-sahabat muslim yang selalu watawasau dan bersahabat baik dengan sama muslim. Andaikan kita ada yang salah, mudah-mudahan di antara kita saling mengingatkan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan materinya surat An-Nahl ayat 90. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kita bersikap adil. Wal ihsan, dan bersikap ihsan. Wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada kerabat dekat. Ini ada 3 perintah: adil, ihsan, ita'idil qurba. Definisinya adil, wada'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Geser sedikit itu sudah tidak adil. Nah, lawannya adil itu zalim. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan ada anak misalnya, kalian datang ke sekolah terlambat, oh kamu zalim, itu sebenarnya nggak salah. Cuma kayaknya kalau kata zalim disebut itu suatu hal yang menghinakan. Padahal tidak adil, karena apa? Tidak melaksanakan sesuai dengan aturan. Nah ini adil, lawannya zalim. Jadi yang dikatakan adil adalah wada'u syai'in fi mahalli, menempatkan suatu pada tempatnya. Berikutnya ihsan. Ihsan itu di atasnya adil. Jadi yang tertinggi itu ihsan dulu baru adil. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu bagaimana? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kita kan tidak bisa melihat Allah. Maka berikutnya yakini bahwa Allah melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu. Kalau kamu enggak bisa melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah yaraka. Contohnya ihsan bagaimana? Kita buat contoh. Kalian belajar satu hari itu rutin ada 7 jam pelajaran, jadi ada 4 pelajaran. Besok mau ulangan. Sebagai siswa belajar adil. Tetapi ketika sampai yang belajar, padahal besok gak ada ulangan, tapi sama tetap belajar melebihi jatah waktu, maka itu ihsan. Ini tolong ya, tolong diperhatikan. Nah, misalnya lagi, anak-anak, ini kalau saya kan naik mikrolet ya. Mikrolet itu perjalanan sekali jalan, kalau non siswa ya, orang umum kan 4.000. Ketika kalian turun dari mikrolet, kalau siswa 2.000 ya, 2.000. Ketika kalian turun dari mikrolet, bayarnya mestinya 2.000. Itu adil. Oh, sampean adil karena bayar sesuai dengan aturan yang tidak tertulis mikrolet 2.000. Tetapi ketika kalian turun bawa uang 5.000, kalian kasihkan ke sopir mikrolet. Pak, ini ongkosnya. Oh, ini nak susuknya, kembalinya. Oh, silakan Bapak ambil aja lah. Perilaku sampean silakan Bapak ambil saja, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu di atasnya adil. Nah, dengan sifat ihsan itu maka muncul perilaku berikutnya, ita'idil qurba. Memperhatikan ke kerabat dekat. Peka terhadap lingkungan, punya empati yang tinggi. Yang dikatakan kerabat dekat itu ada 2. Kerabat karena ada pertalian darah. Yang kedua, kerabat karena makom, tempat tinggal. Kalau pertalian darah misalnya bapak, ibu, adik, saudara, sepupu, paklik dan seterusnya. Tapi kalau yang makom misalnya ya tetangga kita, tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, sesuai dengan posisi rumah kita. Paling tidak yang terdekat itu al-qurba. Agak jauh 3 di setelahnya. Kalau mau ditingkatkan lagi 1 dasawisma, mau ditingkatkan lagi 1 RT. Nah, ini monggo. Ini yang dikatakan ita'idil qurba. Oke. Berikutnya yang dilarang wayanha. Ya, berikutnya coba perhatikan. Wayanha, dan Allah melarang al-fakhsya wal munkar wal baghi. Al-fakhsya, al-munkar, al-baghi. Apa bedanya al-fakhsya, al-munkar, al-baghi? Al-fakhsya adalah perbuatan seseorang yang beriman yang melanggar aturan agama baik dalam Al-Quran atau hadis, tetapi perbuatan itu mengantarkan ke arah zina. Jadi melanggar syariat arahnya ke zina. Anak-anak pulang dari sekolah, ini saya tidak nyindir ya, ini contoh. Kalau iya ya perhatikan. Pulang dari kelas sekolah, kemudian jalan siswa putra, siswa siswi, siswa siswi jalan. Dari jalan Bandung, jalan sampai di alun-alun. Jalan 2 orang ini bisa termasuk al-fakhsya.
karena akan mengantarkan ke perbuatan yang mengantarkan ke zina. Bisa dipahami. Sedangkan al-munkar adalah perbuatan yang melanggar syariat agama, dasarnya Al-Quran, Al-Hadis, norma-norma masyarakat, tapi tidak mengantarkan ke zina. Bohong, al-munkar. Meninggalkan salat, al-munkar. Jadi bedanya ke tadi aja. Kalau al-fahsya itu yang melanggar bisa mengantarkan ke zina, sedangkan al-munkar itu. Al-baghyu, permusuhan. Hati-hati. Kembali ke tadi, karena penyakit hati, maka kalau tidak bisa diselesaikan akan timbul al-baghyu, permusuhan. Sampun paham ya? Yang idukum, Allah memberikan nasihat kepada kamu sekalian, kepada kita umat Islam, la'allakum, agar supaya tafakkaruna, kita merenungkan, berpikir, mengambil pelajaran. 3 perintah, 3 larangan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Oke, kita lanjut ke surah An-Nahl ayat 91. Wa'aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Wa'aufu, dan tepatilah kamu sekalian. Bi'ahdillah, nanti wa'adun. Bi'ahdillahi, janji kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, idza ahadtum, apabila kamu berjanji. Anak-anak, kapan kita berjanji kepada Allah? Setiap sholat, ketika kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya kita berjanji, selalu ikrar, janji kita kepada Allah. Dengan baca syahadat itu berarti kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini satu. Wala tangkudul aiman, wala, dan janganlah tangkudul aiman, kamu hindari, kamu khianati, kamu rusak al-aiman, sumpah-sumpah kamu. Jadi kalau kita bersumpah, waqad ja'altum, dan sungguh kamu telah menjadikan Allah sebagai kafilah, saksi kamu. Sumpah, wallahi billahi tallahi, wawul qasam, bak qasam, tak qasam. Hati-hati kalau sudah bilang wallahi, kita bersumpah menggunakan Allah sebagai saksi. Jangan sampai kita melanggar sumpah. Kalau sumpah ecek-ecek, sumpah yang demi selain Allah apa? Ya tetap kita berusaha jangan sampai kita kalau sudah berjanji atau bersumpah kita melanggar. Wala takunu, ini hati-hati ya. Jadi kita prinsipnya semua yang terkait dalam kehidupan kita itu kita harus ya memperhatikan apa yang kita lakukan, kita perhatikan sendiri mana yang baik kita lakukan dan mana yang tidak benar. Wala takunu, ayat yang terakhir. Wala takunu, dan janganlah kamu sekalian. Jadi perumpamaan bagaimana ketika kita itu melanggar sumpah atau janji, diumpamakan seperti ini pakai kata allati. Allati itu isim mausul yang menunjukkan muannas, perempuan. Ini satu cerita, seorang perempuan itu punya kebiasaan kan menganyam, merajut, atau kalau bahasa kan menyongket. Nah, orang yang sudah mengucapkan sumpah, mengucapkan janji, ibaratnya sudah mengambil satu ikatan, sudah mengikat satu kesepakatan, maka ketika orang itu melanggar sumpahnya, diumpamakan seperti perempuan yang sudah merajut atau menganyam-anyaman, kemudian naqadat, diurai kembali ghuslaha, anyamannya. Sudah dijahit bagus-bagus, didederi, dibongkar. Nah, itu berarti mengambil satu sikap yang sudah dipercaya orang, karena perilakunya nggak benar, akhirnya orang tidak percaya lagi kepada kita. Ya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu sekalian seperti seorang perempuan yang telah merajut, menganyam-anyamannya, kemudian diurai kembali menjadi cerai-berai, menjadi tidak kuat. Tattakhiduna aymanakum, ada lagi orang yang menggunakan sumpah tattakhiduna akhadha ya'khudhu. Ittakhadha yattakhidu. Tattakhiduna, kamu jadikan sumpah-sumpah kamu itu untuk apa? Dakhalam bainakum. Dakhalamnya masuk, bainakum di antara kamu. Dakhalam bainakum, masuk di antara kamu. Maksudnya apa? Mempengaruhi, mengelabui atau menipu di antara kamu sekalian. Ada orang yang ngomong, oh saya sudah melakukan perbuatan A misalnya, wallahi, padahal belum. Setelah diketahui, bagaimana harga diri kita sudah tidak dipercaya lagi. Jadi gara-gara kita tidak menepati janji, gara-gara kita melanggar sumpah, kita tidak dipercaya. Nah, misalnya lagi, ini mohon maaf, seringkali ada orang yang mencalonkan jabatan yang misalnya jadi bupati atau lurah atau DPR, datang ke kelompok-kelompok, kemudian berjanji, bersumpah, nanti kalau saya jadi, saya akan memberikan santunan setiap bulan 5 juta misalnya. Nah, jadi untuk mendapatkan apa? Mengelabui orang lain untuk mendapatkan satu kelompok umat, ya,
yang jumlahnya lebih banyak, cari pengaruh. Itu hanya sebagai media saja. Kalau betul dilaksanakan ya tidak apa-apa, tapi kalau ternyata setelah jadi nggak dibuktikan, ya ini berarti bersumpah hanya untuk mendapatkan ummatun hiwa arba min ummatin, sekelompok umat yang lebih banyak dari umat yang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ada lagi, sumpah itu digunakan untuk meremehkan atau menjatuhkan orang lain supaya dia yang kuasa. Ada apa tidak kejadian seperti itu? Mudah-mudahan ada dan banyak. Kenyataannya seperti itu. Innama yablukumullahu bi. Bahwasanya nanti pada hari kiamat yablukumullahu bi. Allah akan menjelaskan semua itu pada hari kiamat. Artinya apa? Ketika kita di dunia itu melakukan perbuatan yang tidak baik kan dosa. Kalau dosa masuk neraka, itu akan dibuktikan nanti di akhirat. Ya, insya Allah itu akan dipastikan dan akan terjadi. Oleh karena itu kita hati-hati. Ma kuntum fihi takhtalifun. Apa yang pada waktu di dunia kamu berselisih. Seringkali kita kan berdebat, tukar pikiran untuk mempertahankan pemikirannya walaupun kadang-kadang tidak benar, bersumpah. Nanti akan diberi pertanggungjawaban, akan ditunjukkan hasilnya akibatnya pada hari kiamat. Ketika perbuatan itu di dunia kita lakukan, nah Allah janjinya tidak akan pernah menyimpang. Insya Allah Allah janjinya akan tepat. Maka yang baik akan diberi balasan baik, yang tidak baik akan diberi balasan yang tidak baik. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang tidak baik. Kita akan menjadi kelompok yang selalu baik-baik dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitab. Inna sesungguhnya anzalna telah kami turunkan ilaika kepada engkau Muhammad Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad bil haqqi, dengan benar dan isinya mengandung kebenaran. Untuk apa? Di antaranya fungsi Al-Quran litahkuma bainan nas, untuk menegakkan hukum di antara manusia. Sumber dari segala sumber hukum untuk umat Islam kan Al-Quran. Bima arakallah, kita menegakkan hukum dengan Al-Quran. Bima arakallah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini anak-anak yang paling penting ada bagian akhir ayat. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi lil khainina khasima. Jangan menjadi khasima, penentang, lil khainina, untuk membela orang-orang yang berkhianat. Jangan engkau menjadi penentang orang yang benar hanya untuk membela orang yang berkhianat. Anak-anak, materi ini sangat penting karena banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Asbabun nuzul ayat. Apa artinya asbabun nuzul? Sebab diturunkannya ayat ini ada satu kejadian. Pada saat perang, sahabat Ansor pada saat perang kehilangan baju perang. Sahabat ini mengetahui siapa yang mengambil, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang sahabat Ansor yang kehilangan baju perang, namanya Tu'mah. Nah, mendengar berita itu, Tu'mah langsung memindahkan baju yang diambil ke seorang yang tidak mencuri, yang tidak mengambil, si fulan, seseorang. Baru Tu'mah mengumumkan kepada pahlawan-pahlawan Badar yang ikut peperangan itu bahwa dia kehilangan baju perang yang mengambil si fulan. Kemudian keluarga Tu'mah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tapi kondisinya sudah berubah. Mengatakan Tu'mah tidak mencuri, justru Tu'mah itu kehilangan baju perang. Mohon dibebaskan di situ. Nabi Muhammad mendengarkan laporan itu langsung akan mengambil satu langkah. Langsung Nabi mendapatkan wahyu, turunlah surat An-Nisa 105. Wala takun lil khainina khasima. Pelajaran bisa kita ambil anak-anak. Ketika kita mendapatkan berita yang isinya negatif, atau mohon maaf suatu saat kalau sampai memiliki satu tugas, satu jabatan, kemudian ada yang melapor, anak bawahan sampean atau teman menyampaikan bahwa si fulan ini melakukan yang tidak benar. Kalau ada berita yang tidak baik, maka langkah yang bisa kita lakukan apa? Dengar berita itu. Yang kedua, cek, klarifikasi, ya, dicek dulu kebenaran berita itu. Setelah dicek kebenarannya, kemudian klarifikasi istilahnya, kemudian dimusyawarahkan.
benar apa tidak. Kalau tidak benar ya sampaikan kepada yang pemberi berita, kalau benar bagaimana solusinya. Berarti ada musyawarah. Setelah ada musyawarah baru diambil langkah. Kalau berita itu benar, maka orang yang melakukan salah bagaimana kita tidak lanjuti. Kalau beritanya itu tidak benar, maka yang melaporkan itu yang harus kita tidak lanjuti. Supaya apa? Tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Ini anak-anak, jadi Nabi Muhammad ketika keliru langsung mendapatkan wahyu, langsung mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah sementara kita, kalau kita keliru, siapa yang akan mengingatkan? Ya saudara-saudara muslim di sekitar kita. Makanya watawasau amar ma'ruf nahi munkar memang sangat diperlukan. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 107. Wala tujadilu, jadala yujadilu, wala tujadil, dan janganlah kamu sekalian saling berdebat. Anil ladina, tentang siapa? Alladina yakhtanuna anfusahum, memperdebatkan orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhib, tidak menyukai orang-orang yang karena keadaan orang itu mukhtalan fakhur, orang yang selalu berbuat dosa. Mukhtalan fakhur, orang yang khawanan asiman, orang yang selalu berkhianat, athimun, ismun athimun, banyak dosa. Contohnya bagaimana? Sampean punya teman hamba Allah, Abdullah, selalu berbuat tidak baik. Teman yang lain hanya membicarakan Abdullah ini, tapi tidak ngasih solusi. Nah itu tidak boleh. Membicarakan boleh, tapi cari solusi. Tapi kalau membicarakan hanya bicara saja, membicarakan menggunjing, tidak cari solusi, maka itu yang dilarang. La tujadil, jangan engkau memperdebatkan orang yang selalu mengkhianati dirinya sendiri. Mengkhianati diri tadi yang mungkin tidak disiplin, meninggalkan sholat dan sejenisnya, yang kafir amal tadi. Jadi kalau memang ada teman kita yang tidak baik, jangan yang dibicarakan. Beranilah untuk watawasau, atau mohon maaf, saya dengar berita katanya sampean melakukan perbuatan ini. Kalau nggak benar, nah bisa diklarifikasikan kepada pemberi berita tadi. Ini yang dimaksud la tujadi. Berikutnya, ini hati-hati juga. Yastakhfuna minan nas, kamu sekalian bisa mengkhianati manusia, bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Misal, ada seseorang yang mau melakukan perbuatan nggak benar atau melakukan satu aktivitas, sudah kita lakukan di sini saja, ini sepi, nggak ada yang tahu, atau aman, kita nggak ada masalah. Nggak sadar bahwa Allah selalu melihat, Allah selalu mengawasi kita. Maka yastakhfuna minan nas, manusia bisa berkhianat, bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum, karena Allah selalu bersama kita. Satu contoh, idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Pada suatu malam, kamu sekalian, di antara kami sekalian menetapkan suatu keputusan ma la yarda minallah, yang tidak diridai oleh Allah. Allah Maha tahu. Aman. Kita sidang, kita rapat tengah malam jam 1 sampai jam 3, kan semua orang sudah tidur. Lupa kalau Allah itu tidak pernah tidur. Bahkan Allah, dan bahasanya Allah itu bima ta'maluna mukhita, bima ya'maluna mukhita, maaf. Bima ya'maluna mukhita. Allah Maha mengetahui, Maha meliputi, Maha mengawasi apa saja yang kamu sekalian kerjakan. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus evaluasi diri, baru kita juga memberi solusi kepada orang lain. Tidak hanya mencari kesalahan orang lain, tapi tidak mau introspeksi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa cermat terhadap sikap dan perilaku kita, juga cermat terhadap situasi di mana kita berada. Sekarang kita lanjutkan hadis tentang berperilaku adil. Nana, silakan disiapkan, dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitin, tadi bila kisti al-adl, innal muqsitina innal mu'adilina, sesungguhnya orang-orang yang adil, indallah, nanti pada hari kiamat di sisi Allah, dia akan berada di sisi Allah, ala manabir min nuri an yaminir rahman, ala manabir mimbar manabir, di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, di sisi sebelah kanan Ar-Rahman. Di sebelah kanan Ar-Rahman, Ar-Rahman itu maksudnya Allah. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka yaday yaminul ladina ya'dilun, dan orang-orang yang adil nanti akan menempati posisinya di sebelah kanan Ar-Rahman.
Nah, ketika orang itu berlaku adil, maka dia akan menegakkan keadilan dalam bidang apa? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Adil di dalam menegakkan hukum. Ya. Wa ahlihim, dan adil dalam keluarganya. Wa mawalu, dan orang itu bersikap adil terhadap segala apa yang diamanahkan oleh Allah. Jadi adil sih dalam menegakkan hukum. Hukum itu bisa hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum dalam kehidupan sehari-hari, ya termasuk tata tertib, ya kedisiplinan, itu adil dalam hukum. Yang kedua dalam keluarga, anak tugas tanggung jawabnya, bapak, ibu, dan seterusnya. Wa mawalu, dan adil terhadap segala yang diamanahkan. Anak-anak diamanahkan untuk sekolah, maka kewajibannya harus dilakukan belajar. Maka ketika anak belajar, berarti dia sedang melaksanakan sikap adil terhadap yang diamanahkan. Saya sebagai guru adil terhadap tugas saya sebagai guru. Ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau anak-anak belajarlah secara rutin. Jadi belajar itu jangan SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu yang nggak benar, berarti itu boleh. Yang benar itu belajar sesuai dengan jadwal. Besok ada pelajaran apa? Oh, ada 5 pelajaran. Malamnya dibuka, dipelajari. Pelajari itu ya bisa tata bukunya, kemudian dilihat, oh kemarin pelajarannya apa, besok apa. Sebentar, oh saya paham. Nanti kalau yang waktunya ulangan mungkin belajarnya lebih tinggi. Nah kalau bisa eksan tadi, walaupun tidak ada ulangan, belajarlah sampai menguasai materi yang akan dibahas besok pagi atau yang sudah. Selanjutnya hadis untuk berperilaku jujur. Ini saya nggak nyindir ya, ini hadis ya. Hadisnya bicara demikian. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya perbuatan jujur akan mengantarkan kepada albir, kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu akan mengantarkan di ilal jannah. Setiap amal soleh, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik maka akan diantarkan ke surga. Dan siapa yang selalu jujur, jadi orang yang selalu berkata jujur, berkata benar, wa innar rajul la yasduq, benar-benar dia selalu berbuat jujur, maka disebut atau dapat sebutan siddiq, orang yang benar-benar jujur, benar-benar baik. Sebaliknya, innal kadhiba, sesungguhnya orang yang berbuat bohong akan mengantarkan tempatnya kepada apa? Kemaksiatan, al-fujur. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang yang berbuat bohong akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Wa innal fujur, kemaksiatan ya perbuatan yang enggak baik. Perbuatan yang jujur maka akan mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang biasa berbuat tidak baik, bohong, dusta, maka dia akan mendapatkan sebutan kadzdzab, pendusta atau pembohong. Jadi ini tergantung pada perilaku kebiasaan kita. Orang yang selalu berbuat baik dia akan dipercaya masyarakat, akan diperhatikan masyarakat. Tapi hati-hati, ketika sudah dipercaya masyarakat, jangan terus diam-diam mencoba tidak baik. Toh paling-paling orang nggak percaya kalau saya tidak baik, ya, itu juga tidak boleh. Ingat, Allah mengetahui perbuatan kita walaupun orang lain mungkin tidak melihat. Nah, sekarang yang pendusta, orang yang selalu bohong mesti akan bohong yang kedua, ketiga, keempat. Seperti yang disampaikan, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bohong yang pertama, kemarin tidak masuk kemana? Saya sakit bu, padahal tidak sakit. Bohong pertama. Sakitnya apa? Pusing, padahal nggak sakit. Juga bohong kedua. Sudah ke obat, beli obat, sudah. Karena nggak sakit juga nggak beli obat. Bohong ketiga. Sudah dibawa ke dokter, sudah. Dan seterusnya. Pada saat sakit kalian di mana? Saya tidur di rumah, padahal anaknya nggak sakit pergi kemana? Dan seterusnya sampai ketahuan, dihubungilah orang tuanya. Putranya kemana? Nggak masuk kemana? Nggak masuk, berangkat sekolah itu. Nah itu kadzdzab. Jadi bohong pertama, bohong kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya menjadi kadzdzab, pembohong. Bagaimana? Ini sering terjadi ya. Yang sering muncul itu biasanya bayar SPP itu. Diberi uang orang tuanya atau diberi uang untuk beli buku, ternyata nggak dibayarkan. Tiba-tiba orang tuanya dapat tagihan SPP kurang sekian bulan. Setelah ditanya ternyata anaknya tidak jujur, uang yang diamanahkan tidak dimanfaatkan, tidak diseteruskan untuk bayar SPP. Ini salah satu contoh, tapi ini diantara kisah nyata yang terjadi di kita ingat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi
Istilah as-siddiq ini berarti menguatkan perilaku seorang yang selalu berbuat baik, benar dan jujur. Kemudian dalam kisah ada nama Musailamah. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Musailamah yang suka bohong. Jadi dia bohong sekali, bohong kedua, ketiga. Maka kalau misalnya ada orang yang selalu berbuat bohong, boleh nggak disebut al-Kadzdzab? Al-Quran mengingatkan walaupun orang itu selalu berbuat tidak baik, diharapkan jangan memanjat dari perilakunya yang tidak baik. Kenapa? Karena kita harapkan ada kesadaran dan akhirnya menjadi baik. Demikian anak-anak bisa dipahami. Mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya orang yang selalu benar, baik, jujur, dan kita mendapatkan tempat makom yang terhormat surga Firdaus. Amin insyaallah. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai dan marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan itu. Kita lanjutkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arju minkum al-afwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.